Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama, profil lulusan pendidikan matematika dan kode etik keguruan. Dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang ketiga, Pancasila dalam era globalisasi. Jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, kita akan memperkenalkan nama. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Ya baik, perkenalkan dengan saya sendiri, Julana Irisawanditi, dengan NIM 2023 42036. Hai, saya Nurmin Tua dengan NIM 2023 42049. Hai, saya Rahmawati dengan NIM 2023 42006. Hai, saya Jaharaya Walihulu, NIM 2023 42037. Hai, dengan saya Rispa Matuyar, NIM 2023 42029. Baik, di sini kita akan masuk ke Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi menjadi 3 materi, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, 2 esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, 3 mengidentifikasi dan menganalisis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada masa kini. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, 1. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Faktor pengembangan IPTEK. 3. Pancasila berperan sebagai rambu normatif. 4. Pancasila harus berkarakter dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan begitu sebaiknya manusia menggunakan akalnya untuk hal-hal yang positif, dapat bermanfaat bagi selainnya, seperti dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, manusia harus menciptakan keseimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan bahwa para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara yang berkemanusiaan dan tidak merugikan manusia secara individu maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang, agar bisa mensejahterakan manusia. Dalam sila kedua, ini juga memberikan arah dan pengendalian terhadap ilmu pengetahuan, yang yaitu ilmu seharusnya dikembalikan pada fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tidak dipandang bulu. Persatuan Indonesia. Ilmuwan Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia. Dalam tugas-tugas profesionalnya, sila persatuan Indonesia juga mengingatkan kita untuk mengembangkan IPTEK secara menyeluruh atau merata. Di Indonesia, selain itu memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat adanya kemajuan IPTEK. Dengan persatuan dan kesatuan IPTEK, bangsa dapat terwujud, persaudaraan dan persahabatan antar daerah dapat terwujud. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan arah asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah dari, oleh, dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarakan sejak dari kebijakan sampai ke penerapannya. Dalam sila keempat ini juga dapat membuka kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk dapat mengembangkan IPTEK dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak ada monopoli IPTEK. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan arah agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Selama ini terjadi ketimpangan di Indonesia. Situasi timpang hal tersebut disebabkan oleh pola kerja yang hanya menonjolkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. IPTEK didasarkan pada keseimbangan keadilan. Dalam kehidupan kemanusiaan, Tejacok 2000.156, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua.
Sebagai nilai dasar pengembangan ilmu memiliki arti bahwa nilai kelima dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri. Dan juga sering terjadi kasus-kasus yang mendasari iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan penting, dan alangkah baiknya apabila menempatkan Pancasila sebagai etika pengembangan ilmu pengetahuan. Si Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Ketiga, perkembangan iptek ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu memiliki 4 tantangan, yaitu pertama, kapitalisme, kedua, globalisasi, ketiga, pragmatisme, dan 4, konsumerisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Tantangan bagi para pelajar dalam penerapan Pancasila di era globalisasi atau era digital seperti sekarang ini, antara lain 1. Ideologi yang menyimpang menyebar lewat media sosial. 2. Kurangnya pengawasan penggunaan teknologi informasi. 3. Munculnya banyak berita hoaks atau berita bohong di media sosial. 4. Munculnya pemikiran intoleran dalam media sosial. 5. Mudah terprovokasi dengan berita di media sosial. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai penganut ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara.